Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlanjutkan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam. Dan minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang biografi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Kemudian juga sedikit kita singgung tentang istri beliau, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit kita bicara tentang Khadijah kemudian masuk kepada Saudah. Kita tahu bahwa sejarah mencatat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dinikahi Rasul adalah Khadijah bintu Khuwailid. Dialah awal istri Rasul yang disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Kita tahu bahwa di masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dididik oleh pamannya Abu Talib untuk menjadi peniaga. Walaupun kemudian ketika pertama kali berniaga justru kemudian tidak jadi karena dicegat oleh seorang pendeta yang bernama Buhairah Rahib. Akhirnya Nabi SAW pulang kembali. Singkat cerita, Nabi SAW kemudian menjadi penggembala kambing sampai beberapa tahun. Setelah kemudian usianya cukup dewasa, ya 20 tahun ke atas, maka Nabi SAW mengikuti jejak tradisi orang-orang Quraisy. Apa itu? Mulai melakukan perniagaan. Dan Nabi SAW sudah dikenal, khususnya di tengah-tengah Quraisy itu memiliki akhlak yang sangat baik sekali. Terutama dua gelar yang selalu disebut-sebut orang Quraisy. Pertama As-Sadiq, yang kedua Al-Amin. Sadiqul Amin. Itulah gelar yang selalu disebut-sebut oleh orang-orang Quraisy. Dan itu tampak saat dia menjadi seorang peniaga. Lah ketika kemudian seorang wanita yang dikatakan wanita suci. Kenapa disebut wanita suci? Karena di zaman jahiliyah belum ada yang menutup aurat kecuali Khadijah. Padahal Islam belum datang, tapi Khadijah sudah menutup auratnya. Makanya kemudian orang-orang memanggil Khadijah itu dengan At-Tahiratu, wanita suci. Jadi sebagian mereka mengatakan aku keluar ke atau aku masuk ke rumah wanita suci dan keluar dari rumah wanita suci. Itu biasa diucapkan oleh orang-orang jahiliyah kala itu. Maka ketika kemudian mendengar
ada seorang anak muda yang dikenal shadiq dan juga amin, maka tertariklah seorang wanita suci ini yang bernama Khadijah bintu Khuwailid untuk mengajak kerjasama. Akhirnya kemudian bekerjasamalah Khadijah dengan Nabi SAW dalam sebuah perniagaan menggunakan sistem mudharabah. Sistem mudharabah itu artinya sistem dalam jual beli. Ibu yang kasih modal, saya yang memainkan modal itu. Itu namanya sistem mudharabah. Dan subhanallah, setiap perniagaan Khadijah yang dikelola Nabi SAW selalu mendapatkan keuntungan lipat, dan itu belum pernah didapati Khadijah sebelumnya. Sehingga dia penasaran. Karena penasaran itulah akhirnya Khadijah memerintahkan Maisarah, budak laki-lakinya, untuk ikut serta dalam berniaga. Kemudian meminta kepada Maisarah disuruh untuk memperhatikan gerak-gerik Rasul SAW dari mulai berangkat dari Mekah, kemudian pergi ke Syam, dan balik lagi disuruh untuk mencatat kira-kira apa yang dilihat dari muamalah Nabi. Maka Maisarah pun kemudian berjalan bersama Nabi SAW. Subhanallah, Maisarah ini walaupun dia budak, dan budak di zaman itu sangat tidak dihargai, tapi Nabi SAW menunjukkan akhlak bahwa dia seorang calon Nabi. Jadi dia sangat baik sekali muamalahnya dengan Maisarah, dan itu sangat terkesan bagi Maisarah karena merasa dihargai padahal dia budak. Kemudian juga peristiwa-peristiwa aneh selama perjalanan, seperti awan yang senantiasa menaungi Rasul sehingga tidak terkena terik matahari. Kemudian setiap melewati bebatuan dan pepohonan selalu mendengar ucapan salam, dan banyak lagi. Bahkan yang lebih mengherankan Maisarah adalah ketika sampai di Busra, di Syam. Tiba-tiba ketika istirahat dia dengan Rasul di sebuah pohon, ada seorang rahib yang menghampiri Maisarah. Kemudian bertanya, "Wahai fulan, siapa orang yang bersamamu itu?" Maka Maisarah mengatakan, "Dia adalah Muhammad. Dia adalah rekan bisnis tuanku Khadijah bintu Khuwailid." Maka kemudian pendeta ini mengatakan kepada Maisarah, "Tahukah engkau wahai fulan, bahwa tidak ada orang yang pernah duduk di pohon itu kecuali dia. Dan dalam kitab kami, maksudnya Taurat, siapapun yang duduk di pohon itu berarti dia calon seorang nabi. Dan dia akan menjadi penutup para nabi." Kemudian dia bertanya lagi, "Adakah sebuah tanda di bahu orang itu?" Kata Maisarah, "Iya, dia memiliki tanda di bahunya." "Seperti apa tandanya?" "Seperti ini dan itu." Maka kemudian makin yakinlah bahwa dia adalah calon nabi. Dari sini kemudian Maisarah pun ketika selesai berniaga bersama Rasul dan pulang ke Mekah, langsung menghampiri Khadijah dan menceritakan dari awal sampai akhir peristiwa dan kejadian dari akhlak-akhlak Rasul atau keanehan-keanehan yang dilihat, termasuk juga perkataan daripada seorang pendeta tadi, disampaikan kepada Khadijah. Lah dari sinilah kemudian Khadijah merasa tertarik dengan Rasul. Sudah digelari memang orangnya jujur, amanah, dimuliakan orang-orang Quraisy, kemudian juga perniagaannya selalu diberkahi dan untung, dan juga penyabar dan begitu seterusnya. Maka Khadijah, wanita berakal ini, akhirnya jatuh hati kepada Rasul. Kemudian diperintahkan Nafisah, saudarinya, untuk bertanya, "Mau enggak dia menikah denganku?" Akhirnya Nafisah pun kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang kesiapan menikah. Kata Rasul, "Wanita mana yang akan aku nikahi?" Kata Nafisah, "Menikahlah dengan Khadijah, dia tertarik dengan." Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Tunggu dulu, aku masih punya orang tua," maksudnya pamannya Abu Talib, "hatta asta'dzina ammi," sampai aku minta izin kepada pamanku. Akhirnya Rasul pun datang kepada pamannya Abu Talib minta izin, kemudian datang kepada Hamzah minta izin, kemudian datang kepada Abu Lahab dan paman-paman yang lainnya.
Karena dalam Islam itu kalau sudah tidak punya bapak, maka pengganti bapak itu paman dari bapak. Ya. Jadi kalau bapak kita sudah meninggal, kita bisa birrul walidain dengan paman-paman kita satu bapak. Karena al-am itu bimanzilatil am. Bahwa kedudukan paman itu sama dengan sekedudukan dengan bapak. Itulah yang dilakukan Nabi. Minta izin kepada paman-pamannya dan semua paman-pamannya sangat bahagia. Maka kemudian diwakili Abu Talib datang kepada kerabatnya Khadijah, Waraqah ibn Naufal, yang ma'ruf dia seorang ahli dalam kitab-kitab langit gitu, dia suka membaca Taurat, membaca Injil, dan dia paham tentang masalah syariat orang-orang itu. Maka setelah kemudian diterima oleh Waraqah ibn Naufal, kemudian diiklankan akan terjadi pernikahan, maka terjadilah pernikahan wanita mulia dengan seorang yang jauh lebih mulia, Khadijah dan Nabi SAW. Akhirnya kemudian keduanya mengadakan walimah dan menyembelih kambing. Belum ada walimah di zaman itu dengan menyembelih kambing, makan-makan. Hanya itulah Nabi SAW melakukan pertama kali. Makanya Rasul mengatakan aulim walau kana bisyah, ya, walimahlah engkau walaupun dengan seekor kambing. Belum lagi kemudian mahar yang fantastis yang diberikan Rasul kepada Khadijah, membuat kemudian para wanita di zaman itu merasa tersanjung dan terangkat derajatnya. Karena baru pertama ada laki-laki yang menikah dengan menghormati calon mempelainya. Itulah Nabi SAW mengubah sejarah Arab dalam pernikahan. Nah, setelah kemudian menikah, maka Khadijah pun mempercayakan seluruh bisnisnya kepada Nabi. Semua bisnisnya diserahkan kepada Nabi, kekayaannya diberikan kepada Nabi, sehingga dia fokus jadi ibu rumah tangga. Maka dari Khadijah inilah lahir banyak putra-putri Nabi SAW. Tapi sayang Allah takdirkan putra-putra Rasul meninggal sejak bayi, dan putri-putri beliau meninggal setelah dewasa sebelum Nabi SAW meninggal, kecuali Fatimah. 6 bulan setelahnya baru meninggal. Adapun Qasim meninggal di waktu bayi, dan Qasim lahir sebelum Rasul diangkat jadi Nabi. Adapun Abdullah atau dikenal dengan Thayyib itu lahir setelah Nabi diutus jadi Nabi, tapi juga meninggal di waktu bayi. Tentu ada hikmah besar kenapa putra-putra Nabi itu meninggal. Ada yang mengatakan bahwa karena kebiasaan Nabi, kalau punya anak laki-laki kemudian hidup, nanti akan jadi Nabi. Seperti Ibrahim punya anak Ismail jadi Nabi, punya anak Ishak jadi Nabi, Ishak punya anak Yakub jadi Nabi, Yakub punya anak Yusuf jadi Nabi, dan begitu seterusnya. Ya, kemudian Nabi Daud punya anak Sulaiman jadi Nabi. Makanya di antara hikmahnya kenapa putra-putra Rasul sampai kepada Ibrahim yang bukan keturunan Khadijah, putra daripada Maria Kiptiah, pun meninggal di umur setahun 8 bulan. Artinya tidak ada anak laki-laki Rasul yang meninggal sampai dewasa, karena dikhawatirkan seperti itu. Dikhawatirkan kalau seandainya jadi Nabi, putra-putra beliau besar, kebiasaan para Nabi, putra-putranya akan jadi Nabi. Makanya wafat sejak kecil. Yang kedua, dikhawatirkan kalaupun tidak diangkat jadi Nabi, akan terjadi ghulu. Ya, ghulu itu maksudnya takut akan disembah. Karena anak Nabi, jangankan anak Nabi, sekarang aja cucu-cucunya Rasul yang mengatasnamakan habaib di Indonesia ini kan, sebagian mereka itu kadang-kadang mengkultuskan sampai derajat mereka sama dengan Tuhan. Ya tentu oknumnya. Ya, sampai kita lihat ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang mencium bekas kakinya. Itu kan kita lihat di YouTube. Ya, kok sampai seperti itu? Ya, mengagungkan, sekalipun dia memang dzurriyyah Nabi, tapi seandainya lah memang nasabnya sampai kepada Nabi SAW, kan kita dilarang ekstrim dulu melakukan seperti itu. Ya, apalagi dia hanya ngaku-ngaku saja, lebih parah lagi. Jadi dari sini kita tahu bahwa bagaimana Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian putra-putra beliau, dan ini menunjukkan ketabahan seorang wanita namanya Khadijah. Bagaimana tabahnya beliau
melihat putra-putra meninggal di waktu bayi, putra-putranya meninggal di waktu bayi. Tapi Khadijah ini wanita berakal. Wanita berakal ya, karena memang Khadijah sendiri memang sebelum Islam sudah pernah menikah ya. Bahkan dikatakan bahwa Khadijah ketika sebelum Islam itu menikah dengan 2 laki-laki. Ada yang mengatakan nama suami pertamanya namanya Abu Halah. Abu Halah, dan punya anak juga dari Abu Halah ini. Ada yang mengatakan punya anak 2 gitu ya. Kemudian yang kedua, suami Khadijah itu namanya Atiq ibn A'id. Atiq ibn A'id juga punya anak 1. Tetapi memang sejarah tidak menceritakan tentang anak-anak Khadijah dari 2 suami sebelumnya. Ya, jadi memang tidak diceritakan. Tapi punya anak dari yang lainnya. Maksudnya dari selain Nabi SAW itu punya anak 3. Dari suami pertama 2, dari suami kedua 1 gitu ya. Dan dari Nabi punya anak banyak. Sampai 6, 2 laki-laki dan 4 wanita. Jadi Khadijah itu justru biasanya yang terpukul dengan kematian anak itu biasanya kan ibu-ibu. Biasanya yang sangat terpukul sekali kan kalau meninggal anak itu biasanya ibu. Kalau laki-laki biasanya lebih tabah ya. Tapi justru terbalik, Khadijah itu wanita yang sangat tabah sekali untuk menghibur Nabi SAW karena kematian anak laki-lakinya. Karena di zaman itu anak laki-laki anak emas gitu ya. Anak perempuan itu nggak ada harganya sampai dikubur hidup-hidup. Jadi untuk melipur lara hati Nabi SAW, Khadijah itu sampai menghadiahkan kepada Rasul seorang budak yang diberi oleh saudaranya. Namanya Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah itu budak yang dibeli dari pasar Uqad oleh saudara Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah, dan oleh Khadijah dihadiahkan kepada Rasul untuk dijadikan anak angkat. Dan biasanya anak angkat tuh kalau dirawat dari kecil biasanya rasa cintanya pun kurang lebih rasa anak kandung kan itu. Kalau dirawat sejak kecil biasanya ya. Anak angkat kemudian kita besarkan itu udah nggak beda lagi apakah dia anak angkat, anak kandung. Kadang-kadang lebih sayang anak angkat. Sampai saya di pesantren itu ada anak gitu ya yang mondok itu, justru orang tua angkatnya lebih senang kepada anak angkatnya daripada anak kandung. Karena alasannya anak angkatnya lebih soleha, lebih nurut, mau di pesantren, lebih banyak membantu orang tua angkatnya dibandingkan anak-anaknya sendiri. Jadi terkadang lebih cinta pula sama anak angkat. Itu yang dirasakan Nabi. Dia cinta dengan Zaid ibn Harithah. Sampai-sampai ketika keluarganya Zaid hendak meminta dan membayar kembali, kemudian Rasul memanggil Zaid dan memilih, apakah engkau ingin ikut keluargamu ataukah engkau ingin ikut denganku. Rupanya Zaid lebih memilih ikut bersama Rasul. Saking senangnya Rasul, akhirnya mengangkat Zaid, nisbatnya atau nasabnya diganti dari Harithah menjadi Zaid ibn Muhammad. Tapi kemudian turun ayat surah Al-Ahzab di permulaan, tidak boleh bapak angkat mengangkat anak angkat dan dinasabkan kepada bapak angkatnya. Tetap nasab diberikan kepada bapak aslinya. Ya, walaupun dia sudah merawat sedari kecil. Karena itu lebih adil kepada penyebutan. Ya, bagaimanapun kan itu bukan darah daging dia, maka nasab itu tetap dikembalikan kepada bapak aslinya, bukan bapak angkatnya, walaupun diambil sejak bayi. Ya, turun surah Al-Ahzab. Makanya Rasul mengembalikan nasabnya dari Zaid ibn Muhammad kembali kepada Zaid ibn Harithah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah itu kita tahu bahwa Khadijah ini kan punya kerabat seorang pendeta, Waraqah ibn Naufal itu kan kerabatnya gitu. Jadi selama berumah tangga dengan Nabi SAW, Khadijah ini selalu menceritakan kejadian-kejadian aneh yang ditemui Rasul sepanjang perjalanan berumah tangga dengan Khadijah itu kepada Waraqah. Ya. Dan Waraqah selalu mengatakan bahwa suamimu itu akan jadi nabi. Jadi Khadijah itu sudah punya gambaran sebenarnya dari Waraqah ibn Naufal bahwa suaminya akan jadi nabi itu. Makanya kemudian Khadijah itu betul-betul sangat menjaga Nabi SAW dan menyerahkan seluruh kekayaannya kepada Rasul dan mencurahkan perhatiannya penuh dengan Nabi SAW.
Sehingga ketika kemudian usianya Nabi SAW di usia 40 tahun, tentu Khadijah sudah lebih tua dibandingkan Rasul. Karena beda 15 tahun kan. Rasul usia 25 tahun, sementara Khadijah usia 40 tahun. Jadi kalau Rasul sudah 40 tahun, berarti Khadijah sudah 55 tahun kan itu ya. Sudah sepuh ya. Lah Nabi SAW ketika di usia 37 tahun, dia mulai berontak dengan fitrahnya, karena melihat kondisi orang-orang Quraisy itu bukan semakin baik, semakin hari itu makan semakin bejat, semakin jahat, sehingga dia akhirnya sudah tidak semangat untuk mengembangkan bisnis lagi. Mulai dia suka tafakur, ya. Akhirnya kadang-kadang sebulan di Mina, sebulan di Muzdalifah, sebulan di mana, sampai di usia 40 tahun, disitulah terjadi sesuatu yang mengejutkan Nabi. Selama 6 bulan Rasul selalu bermimpi, ya, mimpinya aneh seperti falak subuh. Kalau malam bermimpi besoknya menjadi kenyataan, malam bermimpi besoknya menjadi kenyataan. Banyak yang dimimpikan dalam mimpi Rasul, termasuk juga dia akan naik kepada sebuah gua, kemudian akan tinggal di situ dan akan didatangi oleh seorang laki-laki jelmaan malaikat. Itu sudah dimimpikan oleh Nabi. Makanya ketika betul-betul Rasul kemudian tahannut, ya, beriktikaf di gua itu, tiba-tiba di akhir-akhir Ramadan Jibril datang ke dalam gua, Rasul sudah tidak kaget. Cuman yang menjadi Rasul SAW ketakutan adalah ketika Jibril yang menjelma manusia itu memeluk Rasul dengan sangat erat sekali, kemudian memerintahkan untuk membaca sesuatu. Iqra ya Muhammad. Tapi Rasul kan tidak bisa baca, makanya Rasul mengatakan, saya tidak bisa baca, ma'ana biqari. Sampai 3 kali makin erat, makin ketakutan Rasulullah. Akhirnya kemudian turunlah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun surah 5 ayat pertama surah Al-Alaq, artinya resmilah Rasul didaulat jadi seorang nabi. Ya. Tapi sayang, setelah beberapa hari dari turunnya ayat itu dan datangnya Jibril kepada Rasul, maka Nabi SAW bolak-balik ke Gua Hira, Jibril tak datang-datang lagi. Nggak datang lagi, balik besoknya lagi ke Hira. Kok nggak datang lagi orang itu ya? Balik lagi, berkali-kali sampai sesak dada Nabi. Sampai satu hari Rasul dikejutkan, ada yang memanggil dari arah langit. Ketika Nabi SAW melihat ke atas, rupanya Jibril datang bukan dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap, yang satu sayap itu saddal ufuk, menutupi langit. Rasul takutlah. Makanya Rasul kemudian lari pulang ke rumah, kemudian datang kepada istri tercintanya Khadijah dan mengatakan, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Khadijah paham suaminya sedang ada masalah besar. Makanya Khadijah kemudian berusaha untuk menenangkan Rasul, menyelimuti Rasul, kemudian masuk dalam selimut, kemudian membisikkan sesuatu yang menenangkan hati Rasul dan mengatakan, wahai suamiku, peristiwa hari ini tidak mungkin akan membawa kesialan bagimu, tidak mungkin akan membawa kehinaan bagimu, karena engkau ini orang baik. Engkau ini kalau bicara jujur, engkau ini suka nolong orang, engkau ini suka membela orang, engkau ini suka bersilaturahim. Disebutkan kebaikannya, makanya Nabi SAW semakin tenang, akhirnya betul-betul hilang rasa takut itu. Tapi tidak cukup sampai di sini Khadijah itu. Lihat peran Khadijah luar biasa. Khadijah membawa Nabi SAW kepada Waraqah, kemudian mengkonsultasikan peristiwa itu. Kata Waraqah, apakah yang dijumpai suamimu itu adalah namus? Namus itu maksudnya makhluk yang bersayap, itu namanya namus. Kata Khadijah, betul. Maka Waraqah mengatakan, kalau betul, maka binatang atau makhluk yang bersayap itu pernah turun kepada Musa dan Isa, dan kedua-duanya menjadi nabi. Berarti suamimu akan betul-betul telah diangkat menjadi nabi. Bahkan kata Waraqah, kalau aku masih muda, karena Waraqah sudah tua dan buta, dia mengatakan, kalau aku masih muda wahai Khadijah, aku akan membela suamimu dari garda terdepan. Tapi sayang 6 bulan setelah konsultasi itu kan Waraqah meninggal masalahnya. Ya. Tapi Waraqah kan sempat beriman kepada Rasul dalam kenabian. Maka menjadi khilaf ulama. Sebenarnya laki-laki dewasa yang pertama beriman kepada Rasul itu siapa? Yang mengatakan Waraqah, yang mengatakan Abu Bakar kan itu. Ya. Tapi yang masyhur adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena Waraqah tidak mendapati zaman kerasulan, hanya zaman kenabian saja. Jadi setelah kemudian mendapatkan informasi seperti itu,
Maka Khadijah pun merasa senang bahwa yang selama ini diceritakan oleh Maisarah dulu gitu ya, kemudian juga konsultasi dia hari-hari kepada Waraqah bahwa suami akan menjadi nabi, ini jadi sebuah kenyataan. Makanya akhirnya dialah wanita yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Khadijah. Belum ada laki-laki yang beriman kepada Nabi, belum ada wanita yang beriman kepada Rasul lah kecuali Khadijah lah. Makanya para ulama sejarah mengatakan awal man aman. Orang yang pertama kali beriman adalah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, dan ini salah satu keutamaan Khadijah yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita yang lainnya. Bahwa dia orang yang pertama beriman, itu masalahnya, menjangkau semua laki-laki. Itu pula yang membuat alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam menenangkan Aisyah saat Aisyah cemburu. Ketika Aisyah mengatakan, Rasul, di depanmu lo ada gadis cantik gitu kan, kok masih menyebutkan nenek tua yang sudah mati gitu. Maksudnya Khadijah. Karena Rasul selalu cerita Khadijah terus. Padahal sudah meninggal. Dan meninggalnya pun sudah tua, sudah jadi nenek-nenek kan. Maka Aisyah mengatakan seperti itu. Dengan ada cemburu dia mengatakan, ya Rasulullah, di depanmu lo ada gadis cantik gitu. Kok yang disebut-sebut nenek tua gitu. Maksudnya Khadijah yang sudah meninggal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukan itu hai Aisyah. Kenapa aku tidak bisa melupakan Khadijah itu? Karena dia wanita yang pertama kali beriman, itu masalahnya. Di saat manusia kufur dia beriman. Di saat manusia bakhil, dialah yang pertama menyumbangkan hartanya. Di saat manusia mendustakanku, dia pula yang membenarkan. Dan dari rahimnya lah turun seluruh turunanku, kata Rasul. Dan itu tidak terjadi. Dari sini menunjukkan bahwa keutamaan Khadijah. Dan luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW melihat kebaikan Khadijah yang luar biasa dalam menyokong dakwah Rasul. Hiburannya, macam-macam lah. Tidak bisa dibayangkan tuh jasanya Khadijah kepada Rasul itu. Laki-laki terbaik itu banyak. Kamu laminar rijali kathirun. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Tetapi wanita yang sempurna itu tidak banyak kecuali 4 orang. Kemudian Rasul mengatakan, yang pertama Asiyah bintu Muzahim, istri daripada Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran, ibunda Isa bin Maryam. Yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri daripada Rasul. Dan yang keempat Fatimah bintu Rasulillah, putri daripada Rasul. Kemudian hadis ditutup dengan kalimat, adapun keutamaan Aisyah dengan kalian seperti makanan yang paling lezat di antara makanan-makanan yang tidak lezat. Ya. Artinya dari sini kita tahu bahwa begitulah keutamaan Khadijah luar biasa, dimasukkan atau dideretkan dengan wanita-wanita terbaik dunia dari zaman ke zaman. Ya wajar, karena kalau kita lihat biografi Khadijah itu luar biasa gitu ya. Jasanya besar dalam Islam, karena ketika itu tidak ada yang masuk Islam kecuali Khadijah. Seolah-olah Islam itu dibagi dua, separuhnya Rasul, separuhnya Khadijah. Baru setelah itu disusul dengan anak angkat beliau, Ali bin Abi Thalib. Kemudian disusul dengan budaknya beliau, Zaid Ibn Harithah. Jadi di rumah itu ada 4 orang yang beriman. Satu dari kalangan wanita Abi Thalib, satu dari kalangan budak Zaid Ibn Harithah, dan satu teman Rasul sejak zaman berniaga sampai diangkat jadi nabi, sampai hijrah, sampai jihad, sampai wafat pun dikuburkan di samping Rasul. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu hanya 5 orang ini saja. Rasul, Khadijah, Ali. 5 orang inilah Islam kemudian menyebar di mana-mana, termasuk jasa besarnya Abu Bakar ya, yang mengajak teman-teman yang kemudian kebanyakan teman-temannya yang diajak awal-awal itu menjadi 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, atau dalam bahasa hadis al-asyaratu al-mubasysyiruna bil jannah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kan banyak tekanan-tekanan, tapi Khadijah itu tidak pernah kemudian membuat Rasul itu stres, membuat Rasul pusing, membuat Rasul menambah beban, itu tidak.
Justru tekanan-tekanan dari orang-orang musyrik itu dihadapi dengan kesabaran, dihadapi dengan motivasi. Jadi Khadijah itu betul-betul memotivasi Nabi supaya terus berjuang. Ya itulah makanya ada istilah kan di balik kesuksesan seorang laki-laki itu ada kecerdasan wanita di belakangnya. Berarti sebaliknya ya, di balik loyonya laki-laki akan ada wanita yang loyo di belakangnya. Gitu. Jadi ya memang harus betul-betul ya. Dan ini juga sebuah pelajaran bagaimana Khadijah itu tidak pernah membuat pusing suaminya. Makanya nanti di surga di mana di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Kenapa? Karena Khadijah tidak pernah buat bising suaminya dan tidak pernah buat lelah suaminya. Kalau ibu kan terbalik, buat bising suaminya, buat lelah pula suaminya. Udah melelahkan suaminya, bising pula. Ya, intinya bagaimana kemudian Khadijah itu sangat berperan dalam Islam. Bahkan ketika apa yang sudah kita jelaskan Hisar kemarin kan, pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muttalib oleh 18 kabilah di Jahal. Disitulah nampak bagaimana habisnya harta Khadijah. Padahal Khadijah itu orang paling kaya. Kalaulah seandainya orang-orang kaya Mekah itu dari kalangan laki-laki dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan kekayaan Khadijah itu, Khadijah masih lebih kaya. Saking kayanya dia itu ya. Tetapi habis ludes ketika terjadi pemboikotan. Karena untuk memberi makan dua kabilah besar, ya habis juga lama-lama kan. Apalagi diboikot di mana-mana. Ya, tapi itulah bentuk pengorbanan Khadijah kepada Rasul, bukan hanya fisiknya tapi hartanya bahkan kepada jiwanya. Luar biasa ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian rasa cinta Nabi kepada Khadijah itu tinggi. Di zaman ketika Rasul beristri Khadijah itu tidak kepikiran poligami Rasul itu. Kenapa? Karena seandainya Nabi SAW mengumpulkan banyak wanita dalam kehidupannya, itu sudah terwakili satu wanita Khadijah. Jadi tidak perlu banyak-banyak wanita. Ya. Jadi terwakili semuanya, sifat-sifat semuanya terwakili dengan Khadijah. Itu yang membuat nyaman Nabi SAW. Makanya kemudian meninggalnya Khadijah itu membekas bagi Rasul. Dan itu bukan sehari dua hari, ya, sampai 1 tahun. Bayangkan Nabi SAW sampai menangis, ya kan? Teringat dengan istrinya Khadijah. Mungkin bahasa orang sekarang itu ya, lihat pohon pisang kayaknya lihat dia gitu kan. Ya, lihat apa lemari kayak ada dia di situ. Ya pokoknya terngiang-ngiang sampai kalau ada kawannya Khadijah itu kemudian mempertanyakan soal Khadijah, atau ada saudaranya datang menemui Rasul, ketika mendengar suaranya mirip dengan suara Khadijah, langsung disembelih kambing, kemudian dibagikan ke teman-temannya. Seperti itulah Rasulullah SAW sangat cintanya dengan Khadijah dan kesedihan saat meninggalnya Khadijah. Makanya Ummu Aiman atau Haulah bintu Hakim, dia mengatakan, lah kesedihanmu kata, ketika meninggalnya Khadijah itu. Dengan cara apa kata Rasul? Menikah. Aku ada 2 wanita, 1 janda 1 gadis. Kau tinggal milih. Ya. Kemudian kata Rasul, siapa yang janda, siapa yang gadis? Kata Ummu Aiman atau yang mengatakan Haulah bintu Hakim, adapun janda dialah Saudah bintu Jam'ah. Adapun gadis dialah putri As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kau tinggal milih. Walaupun kenyataannya dua-duanya dinikahi Nabi. Ada yang mengatakan Saudah dulu baru Aisyah, ada yang mengatakan Aisyah kemudian Saudah. Walaupun pendapat yang masyhur Rasul menikah dengan Saudah, tapi karena Saudah itu kan sudah tua, jauh dibandingkan Rasul, sudah menopause, sudah tidak ada gairah, sehingga dia ya maksudnya hanya sebagai teman hidup saja, bukan untuk memuaskan atau menenangkan, tidak. Makanya kemudian Rasul hampir menceraikan Saudah. Tapi Saudah meminta kepada Rasul untuk tidak menceraikannya. Tetapkan aku menjadi istrimu di dunia dan di sorga, katanya. Tetapi bagian malamku aku serahkan kepada Aisyah. Makanya Aisyah dapat 2 malam karena bagian dari Saudah. Karena Saudah sudah tua kan gitu ya. Memang gak bisa lagi melayani Nabi SAW, apalagi tenaga pun sudah tidak ada. Ya, tapi karena dia masih ingin jadi istri Rasul, makanya dia menyerahkan malam itu kepada Aisyah. Dari sini dalam ilmu rumah tangga, dalam ilmu berumah tangga dibolehkan
kalau suami istri bertengkar, kemudian istri minta rujuk kepada suami, suami boleh minta syarat, baik kau rujuk kepadaku, tapi setahun tidak kunafkahi kamu. Boleh, ya. Karena ini kan sama kan, yang penting kan balik, islah kan. Ya, setahun aja lah bang katanya. 2 tahun berat kali. Tapi dibolehkan seperti ini. Walaupun merugikan kan dibolehkan, karena ini yang merugikan saudah. Berarti Rasul tidak pernah nginep di rumahnya kan, karena dikasihkan sama Aisyah masalahnya, malamnya kan. Maka ini bisa dikias, boleh. Begitu juga ibu juga bisa sebaliknya, kalau suami cerai minta balikan gitu, ya nggak apa-apa bang balikan, tapi nafkahnya tambah. Kemarin 20.000 per bulan, saya minta 1 juta, kan itu kan, nggak masalah. Itu namanya islah, yang penting balik gitu. Nah itu dibolehkan dalam ilmu rumah tangga seperti itu. Ya. Karena ini supaya menjadi efek jera gitu ya, baik kepada suami ataupun istri, supaya jangan mudah untuk berpisah gitu maksudnya. Jadi balikan kepada kisah ini. Jadi ketika kemudian musim pemboikotan itu luar biasa, Khadijah itulah menghabiskan semua kekayaan. Makanya kemudian juga dijelaskan di sini, kalau kita lihat apa yang dikatakan pengarang di sini, Khadijah berpulang ke rahmatullah di sini. Beliau mengatakan di sini, setelah 2 bulan atau 3 bulan setelah wafatnya Abu Thalib, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra ini pun wafat tepat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian dalam usia beliau di 65 tahun. Sedangkan Nabi SAW ketika itu usianya 50 tahun. Lah sosok Khadijah merupakan nikmat Allah yang paling besar bagi Rasulullah. Selama 1/4 abad hidup bersamanya, dia senantiasa menghibur Rasul di saat beliau cemas, memberikan dorongan di saat-saat paling kritis, menyokong penyampaian risalahnya, mendampingi beliau dalam rintangan jihadnya, dan selalu membela baik dengan jiwa maupun dengan hartanya. Ya. Dalam rangka mengenang itu, Nabi SAW sering bertutur kata, dia telah beriman kepadaku saat manusia sedang kufur. Dia memberikan kepadaku harta di saat manusia bakhil, dan Allah menganugerahkanku anak-anak dari rahimnya, sementara tidak ada istri yang lain yang berikan keturunan kepadaku. Karena Ibrahim bukan dari istri itu, tapi dari budaknya kan, Maria Kibtiyah. Ya. Jadi Rasul itu tidak pernah melupakan jasanya Khadijah. Ini kalimat ini suka diulang-ulang di depan para sahabat untuk mengenang kebaikan Khadijah. Terkadang Rasul ngomong kemana-mana, tahukah kalian kebaikan Khadijah seperti apa? Maka Rasul menyebutkan kalimat ini. Dia wanita yang pertama beriman sebelum kalian beriman. Dia wanita yang pertama kali membenarkan sebelum kalian membenarkan. Dia wanita yang pertama menginfakkan harta sebelum kalian menginfakkan. Dan dari rahimnya lah seluruh keturunanku lahir. Selalu Rasul ngomong seperti itu, saking cintanya dengan Khadijah bintu Khuwailid ini. Ya. Kemudian di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah, dia berkata, Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasul, inilah Khadijah. Dia telah berangkat menujumu dengan membawa bejana di dalamnya ada lauk pauk, makanan atau minuman. Bila dia nanti telah sampai kepadaku, maka sampaikanlah salam dari Rabbnya kepadanya, serta berikan padanya kabar gembira perihal istana untuknya di sorga yang telah terbuat dari mutiara yang tidak ada kebisingan maupun rasa lelah yang ada di dalamnya. Dan ini sudah pernah saya ceritakan bagaimana kematian Khadijah. Jadi saat pengepungan selesai karena surat pemboikotan yang ditempel oleh Abu Jahal di Ka'bah itu dimakan rayap, sehingga tidak tersisa kalimat kecuali Bismikallahumma. Yang lainnya hilang dimakan rayap. Ya. Sementara kan perjanjian itu selama masih ditempel maka berlakukan pemboikotan. Tapi ketika kemudian dia sudah hilang berarti berakhirlah pemboikotan. Itu perjanjiannya. Ya. Rupanya Allah mengutus ulat kan di situ, memakan kertas-kertasnya sampai akhirnya tidak tersisa lagi kecuali hanya robekan kecil tulisan Bismikallahumma, itu saja. Berarti dengan hilangnya perjanjian itu berarti berhentilah pemboikotan sampai di sini. Dan itu pun mukjizat dari Nabi. Memberitahu kepada Abu Thalib, wahai pamanku, bilang sama Abu Jahal dan bilang sama tokoh-tokoh Quraisy itu,
perjanjian itu sudah tidak ada lagi. Kalau tidak percaya, masuklah kalian ke Ka'bah. Makanya akhirnya ketika Abu Jahal nggak yakin, masuk dia ke Ka'bah, rupanya memang betul-betul hilang. Ya terpaksalah akhirnya harus berhenti pemboikotan dari sini. Apalagi dengan banyaknya perlawanan yang tidak setuju dari tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya tentang pemboikotan, karena bagaimanapun Bani Hashim dan Muthalib itu kan masih ada hubungan kerabat dengan mereka. Jadi ya melihat mereka kelaparan memakan daun-daun akar-akaran itu kan tidak tega. Makanya orang-orang Quraisy sendiri sudah mulai berontak. Dan surat itu pula yang ditempelkan di Ka'bah dimakan rayap, makin lagi kemudian berhasil menggagalkan cukup 3 tahun pemboikotan itu. Lah disinilah Khadijah habis hartanya, sering sakit-sakitan, yang berakhir dengan kematian setelah pemboikotan ini. Nah saat kemudian terakhir detik-detik akhir Khadijah itulah, Khadijah ingin memanjakan Nabi SAW. Selama ini kan dalam pemboikotan itu Khadijah tidak bisa masak enak, karena bagaimanapun melihat sesama mereka yang diboikot, mereka makan apa adanya, tidak mungkinlah makan enak kan itu. Jadi setelah pemboikotan itu mungkin Khadijah masak masakan yang enak kesukaan Rasul, maka dimasaklah dengan penuh cinta, kemudian juga disediakan tempat yang layak. Kemudian ketika hendak mencari Nabi, tak ketemu. Sana cari sini tak ketemu. Rupanya Nabi ada di sebuah tempat di atas bukit. Bayangkan usia 65 tahun. Bawa makanan di tangannya. Naik bukit untuk menemui Rasul. Terkadang jatuh, terkadang bangun. Apalagi sudah sakit-sakitan. Tapi demi menyenangkan Nabi SAW, suami tercintanya, tetap dia naik ke atas. Lah dalam perjalanan itulah Jibril ngomong sama Rasul, Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang. Dia membawa makanan dan lauk pauk. Nanti kalau dia sampai, sampaikan salam dari Allah dan dariku kepada Khadijah. Satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah hanyalah Khadijah. Tidak ada. Siapa yang dapat salam dari Allah selain Khadijah? Tidak ada. Kalau Aisyah dapat salam, ya dari malaikat Jibril. Tapi dari Allah tidak. Dan ini kemuliaan yang luar biasa, dapat salam dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kemudian Khadijah sampai di atas, justru dia tidak berpikir soal capeknya dia nanja. Ya tidak pernah muring-muring kayak ibu, nyari suami gak ketemu, selalu ketemu dimarah-marah, kemana aja kau katanya. Dicari ke sana kemari gak ketemu, handphone diblokir sana sih, kan itu. Itu kan Khadijah nggak ada kayak gitu itu. Ya kalau ketemu ya justru perkara-perkara yang samping itu ya dikesampingkan betul. Kalau ibu enggak, yang samping itu dikedepankan, yang ke depan itu dikesampingkan gitu ya. Tujuannya enggak tercapai gitu ya, yang bukan tujuan itu pula dibesar-besarin. Ya justru pertanyaan di mananya itu yang kemudian yang paling besar itu. Di mana? Aku cari kemana-mana tak ketemu. Jadi setelah ketemu dengan Nabi SAW, disitulah Khadijah melihat raut muka Rasul kayak sedih, kayak stres gitu ya. Ya gimana habis pemboikotan 3 tahun. Maka Khadijah mengingatkan kembali soal nasihat Waraqah. Wahai suamiku, ingat dulu, Waraqah pernah berwasiat sebelum meninggal kepada kamu. Jadi menyemangati dengan semangat nasihat Waraqah, bahwa orang sepertimu dan yang membawa orang sepertimu itu pasti akan diberikan ujian dengan berbagai macam ujian. Bersabarlah wahai suamiku. Jadi terus istrinya ini yang ngasih semangat, semangatlah Nabi. Ya. Kemudian setelah Khadijah memberikan semangat, Rasul pun makin cerah. Baru Rasul mengatakan, tadi Jibril datang kepadaku. Dia menitipkan salam dari Rabbmu dan dari Jibril. Maka kemudian Khadijah mengatakan, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, titipkan salamku kepada Jibril juga. Nah dari situ kemudian Nabi SAW melihat agak aneh ya, dengan pelukan Khadijah itu. Semakin dipeluk semakin lunglai, semakin lemas, semakin kayak nggak ada tenaga. Nah, rupanya saat dalam pelukan Rasul itu malakul maut datang dan mencabut nyawa Khadijah. Jadi betul-betul meninggal di pelukan Nabi SAW. Sementara Rasul justru meninggal di pelukan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya. Jadi memang luar biasa perjuangan Khadijah, sehingga wajar kalau seandainya ada kesedihan di raut muka Rasul. Makanya tahun kematiannya disebutkan di sini adalah tahun kesedihan atau amul hazni. Kesedihan datang silih berganti,
dan peristiwa tersebut disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Bagaimana dua orang yang dicintai beliau meninggal dunia. Pertama Abu Thalib, yang memang dari kecil merawat dia dari umur 12 sampai menikah dengan Khadijah, sampai jadi nabi, sampai berdakwah pun Abu Thalib paling depan. Yang kedua Khadijah, yang selama ini mengangkat derajat, ya, yang telah memberikan kekayaan, yang mendorong dia, yang memberikan keturunan dan begitu seterusnya. Makanya dengan meninggalnya dua manusia mulia ini menjadi kesedihan tersendiri bagi Rasul. Makanya di sini ada bab kesedihan datang silih berganti. Ya. Kata beliau, dua peristiwa sedih tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif berdekatan, sehingga perasaan sedih dan pilu menyayat-nyayat hati Rasulullah. Kemudian cobaan demi cobaan terus datang secara beruntun dari kaumnya. Sepeninggal Abu Thalib, nampaknya mereka semakin lancang terhadap beliau. Mereka dengan terang-terangan menyiksa dan menyakiti beliau. Maka bertambahlah kesedihan demi kesedihan yang dialami. Hal mana membuat beliau hampir putus asa untuk mendakwai mereka. Ya, karenanya beliau pergi menuju Taif dengan harapan penduduk mau menerima dakwah beliau, melindungi dan menolong beliau melawan perlakuan kaumnya. Namun beliau sama sekali tidak melihat ada seorang pun yang mau melindungi beliau dan menolongnya. Bahkan sebaliknya, mereka menyiksa dan memperlakukan dengan cara yang lebih sadis daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah itu sendiri. Jadi dari sini juga ada sebuah faedah, Bu. Terkadang sifat musibah itu beruntun. Terkadang sifat musibah itu beruntun. Terkadang satu musibah belum selesai, datang musibah yang lainnya. Ya kan? Ingat kemarin saya waktu membaca berita itu tentang seorang dokter meninggal. Ya. Kemudian bapaknya mendengar anaknya meninggal karena alasannya perundungan atau apa gitu ya. Iya ya. Perundungan, istilahnya bullying ya. Kemudian bapaknya meninggal, kena jantung, meninggal juga bapaknya. Bagaimana perasaan ibunya kan itu? Terkadang ya musibah itu datang beruntun, belum satu selesai, tahu-tahu datang musibah yang lain. Ya. Itulah terkadang seperti itu sifat musibah itu. Ada yang diberikan satu musibah saja, tapi ada yang diberikan dengan musibah yang sifatnya beruntun. Seperti Rasul ini beruntun. Baru saja Abu Thalib meninggal, istrinya pula meninggal. Ya. Tetapi di sini juga sebuah ibrah bahwa apapun musibah yang kita derita hari ini, kalau kita mengaca dengan musibah yang dilalui Nabi itu jauh lebih berat. Tapi minimalnya akan meringankan kita ketika menghadapi musibah kalau kita iringkan musibah kita dengan musibah Nabi. Itu maksudnya. Karena musibah kita itu jauh tidak seperti musibah Nabi. Kalau boleh kata mungkin kita ini musibah satu, dia bisa sampai puluhan musibah. Dan apa yang dihadapi dari musibah umatnya itu pernah dialami Nabi. Kalau kita miskin, Nabi juga pernah miskin, itu maksudnya. Kalau anak kita meninggal, Nabi juga anak-anaknya meninggal. Ya, apalagi kalau memangnya Rasul kita ini ketika berdakwah kemudian dikata-katai macam-macam, Rasul lebih parah lagi. Nah, jadi kalau kita iringkan musibah kita dengan musibah Nabi itu tentu akan tenang hidup kita. Oh, Nabi kita seperti itu, maka umatnya kurang lebih saja. Nah, di sini makanya pelajaran besar bahwa dengan kematian Abu Thalib, dengan kematian Khadijah, kemudian tahun yang disebut Amul Hazni, ini juga pelajaran bagi kita bahwa setiap manusia pasti akan dapat musibah, tetapi bukan dilihat musibahnya ketika kita mempelajari sirah Nabi itu, tapi lihat bagaimana Rasul menyelesaikan musibah yang dihadapinya. Itu kuncinya. Sebab kalau kita pikir musibahnya, musibah itu nggak akan berhenti. Ya, tetapi sebaik-baik orang menghadapi musibah adalah cari solusi untuk keluar dari musibah itu. Dengan cara apa? Ya lihat sejarah para orang-orang soleh ketika dapat musibah, macam mana mereka bisa keluar dari situ. Ya, salah satunya mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ini diantara penjelasan pengarang, kemudian masuk pada menikah dengan Saudah. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Ya, kalau